Tahukah Anda, jauh di luar kenyamanan kantor, ber-AC, dan rutinitas harian biasa, ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan kemampuan fisik dan mental. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan di lingkungan yang tidak akan pernah dilihat oleh kebanyakan orang seumur hidup mereka. Dari kegelapan yang mencekam jauh di bawah permukaan bumi, hingga ke sunyinya ujung atmosfer tempat ruang angkasa bermula. Inilah 15 pekerjaan paling berbahaya yang ada di planet kita. Bayangkan berjalan di atas daratan yang baru lahir beberapa jam yang lalu, di mana setiap langkah bisa menjadi yang terakhir. Inilah kenyataan bagi para ahli vulkanologi yang bekerja di garis depan letusan gunung berapi aktif di Islandia. Mereka adalah para ilmuwan pemberani yang mendekati aliran lava membara bersuhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Tugas mereka adalah memasang sensor di tengah medan perang geologis ini. Setiap saat, mereka diintai oleh bahaya tak terlihat. Gas beracun yang mematikan yang bisa menumpuk tanpa peringatan. Dan kerak tanah yang baru mengeras yang bisa runtuh kapan saja, menelan mereka ke dalam lahar cair di bawahnya. Dengan gempa yang terus mengguncang tanah, dan cuaca yang bisa berubah menjadi badai di dalam sekejap, mereka menantang maut demi satu tujuan: mencuri data penting dari jantung gunung berapi. Informasi ini sangat krusial untuk memprediksi arah letusan dan melindungi nyawa ribuan orang. Mereka adalah penjaga peradaban yang menari di tepi neraka. Di zona kematian, Gunung Everest, pada ketinggian 8.848 meter, ada pekerjaan yang mungkin paling ekstrem di bumi. Di sini, di mana udara hanya mengandung sepertiga oksigen normal dan suhu anjlok hingga di bawah minus 30 derajat Celcius, sekelompok teknisi dan pendaki pemberani menantang maut. Tugas mereka, memasang dan memelihara stasiun cuaca di puncak dunia. Setiap misi adalah pertaruhan nyawa. Mereka harus mengangkut peralatan berat, melintasi medan es yang berbahaya, berjuang melawan angin jet stream, berkekuatan 100 km per jam yang bisa menerbangkan manusia. Semua ini dilakukan dalam jendela cuaca yang sangat sempit. Beberapa jam di mana gunung untuk sesaat berhenti mencoba membunuh mereka. Satu kesalahan, satu sekrup yang lepas, atau perubahan cuaca mendadak berarti bencana. Mereka bukan sekadar pendaki. Mereka adalah penjaga ilmu pengetahuan, mempertaruhkan segalanya di lingkungan paling mematikan di planet ini untuk mengumpulkan data iklim penting yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Mereka bekerja di tempat di mana batas antara hidup dan mati setipis udara yang mereka hirup. Bayangkan sebuah dunia di mana debu adalah musuh abadi dan setiap tarikan napas terasa lebih berat. Selamat datang di Chuquicamata, salah satu tambang tembaga terbuka terbesar di dunia, yang terukir di jantung Gurun Atacama, Chili, salah satu tempat terkering di planet ini. Dioperasikan oleh Codelco di ketinggian nyaris 3.000 meter. Ini adalah medan pertempuran di mana manusia menantang ekstrem alami dan buatan. Di sini, kekurangan hujan berarti debu dari ledakan dan galian batuan menyelimuti segalanya, menuntut penyemprotan air tanpa henti. Udara yang tipis karena ketinggian menguji batas fisik para penambang, memaksa tubuh untuk beradaptasi atau menyerah. Di bawah tatapan langit yang tanpa ampun, truk-truk seukuran monster mampu mengangkut 300 ton, menari di jalur sempit yang curam. Satu kesalahan kecil dari operatornya bisa berakibat fatal. Setiap hari adalah pertaruhan. Ledakan terencana menggetarkan bumi, sementara para pekerja harus waspada terhadap risiko longsoran batu dan variasi suhu ekstrem antara siang dan malam. Kini, saat cadangan di permukaan menipis, operasi mulai bergeser ke bawah tanah, menghadirkan tantangan baru dalam ruang terbatas. Para penambang Chuquicamata bukan sekadar pekerja. Mereka adalah penakluk lanskap paling keras di bumi demi menghasilkan tembaga yang menggerakkan dunia modern. Bayangkan rumahmu adalah laboratorium yang melesat 28.000 km per jam di kehampaan absolut.
di mana satu-satunya yang memisahkanmu dari kematian instan hanyalah dinding logam setebal beberapa sentimeter. Selamat datang di Stasiun Luar Angkasa Internasional, tempat kerja paling terisolasi yang pernah ada. Bagi para astronot, setiap detik adalah pertaruhan melawan fisika. Tubuh mereka perlahan hancur oleh ketiadaan gravitasi, memaksa mereka berolahraga keras hanya untuk mencegah otot dan tulang mereka meluruh. Mereka menghirup udara daur ulang, bergantung sepenuhnya pada sistem pendukung kehidupan yang jika gagal, tak ada jalan keluar. Bahaya terbesar menanti di luar, berjalan di luar angkasa. Dengan pakaian yang berfungsi sebagai pesawat ruang angkasa pribadi, mereka menghadapi vakum mematikan, suhu ekstrem, dan ancaman hujan mikrometeoroid. Di orbit, mereka bukan sekadar ilmuwan, mereka adalah penghuni benteng terakhir umat manusia. Hidup di perbatasan tipis antara ruang yang dapat dihuni dan kehampaan abadi. Di sebuah daratan yang lebih mirip permukaan Mars daripada bumi, para penambang bijih besi Pilbara memulai hari mereka. Di sini, di salah satu lanskap industri terpanas di dunia, suhu musim panas secara rutin melebihi 45 derajat Celcius, mengubah tempat kerja mereka menjadi tungku raksasa di ruang terbuka. Setiap hari adalah pertempuran melawan panas yang menyengat, sambil mengenakan perlengkapan pelindung yang berat. Mereka beroperasi di antara monster-monster mekanis, truk pengangkut seberat 200 ton yang bergerak tanpa henti. Debu merah yang kaya akan bijih besi menyelimuti udara, mengancam setiap tarikan napas dan mengubah pemandangan menjadi merah darah. Terisolasi dari peradaban, mereka bekerja dalam shift panjang selama berminggu-minggu sebelum akhirnya bisa kembali ke keluarga. Mereka bukan sekadar penambang, mereka adalah para pejuang yang bertahan hidup di lanskap brutal, menjinakkan mesin raksasa di bawah tatapan matahari yang tak kenal ampun, demi menggali kekayaan dari jantung bumi yang membara. Saat sirene meraung dan jutaan orang mengungsi, ada sekelompok orang yang justru terbang lurus ke pusat bencana. Mereka adalah para pemburu badai, awak pemberani yang dengan sengaja menembus sistem cuaca paling merusak di planet ini. Di dalam pesawat yang diperkuat khusus, mereka berhadapan langsung dengan dinding mata badai, bagian paling ganas dari sebuah siklon. Dengan kecepatan angin melebihi 250 km per jam dan turbulensi hebat yang mengancam merobek pesawat, mereka menjatuhkan instrumen untuk mengukur kekuatan badai. Setiap penerbangan adalah perjalanan 8 hingga 10 jam yang melelahkan secara fisik, bolak-balik melewati inti kekacauan yang paling ditakuti. Misi mereka bukan untuk mencari sensasi, melainkan untuk mencuri data penting dari rahang badai. Informasi yang mereka kumpulkan adalah satu-satunya cara untuk memprediksi jalur kehancuran secara akurat dan memberi peringatan evakuasi yang menyelamatkan ribuan nyawa di darat. Mereka adalah mata dan telinga kita di tengah amukan neraka, para pahlawan yang terbang ke tempat yang semua orang hindari. Bayangkan bekerja di tempat di mana panas dari batuan di sekitarmu bisa mencapai 60 derajat Celcius, cukup untuk merebus air. Inilah kenyataan sehari-hari bagi para penambang di salah satu tambang terdalam di dunia, 4 km di bawah permukaan Afrika Selatan. Perjalanan mereka ke tempat kerja adalah 1 jam penurunan vertikal ke perut bumi. Di bawah sana, mereka tidak melawan cuaca, tetapi geologi murni. Tekanan dari batuan di atas mereka begitu dahsyat, sehingga bisa meledak kapan saja dalam semburan batu yang mematikan. Tanpa sistem pendingin raksasa yang memompa udara dingin, lingkungan ini tidak akan bisa ditinggali. Bekerja di terowongan sempit, dikelilingi oleh panas ekstrem dan ancaman keruntuhan yang konstan, mereka menggali kekayaan bumi. Setiap hari adalah pertaruhan melawan kekuatan alam yang paling mendasar, panas dan tekanan. Mereka adalah para pekerja yang beroperasi di lingkungan di mana batas antara hidup dan mati bergantung pada sistem rekayasa dan keberanian manusia. Ini bukan sekadar jalan. Ini adalah urat nadi beku sepanjang 666 km yang membelah pedalaman Arktik paling liar di Alaska. Selamat datang di Dalton Highway,
Sebuah jebakan maut yang terbuat dari kerikil dan es, di mana para pengemudi truk mempertaruhkan nyawa dalam setiap perjalanannya. Di sini, musim dingin adalah musuh utamanya. Suhu anjlok hingga minus 40 derajat Celcius, cukup dingin untuk mengubah bahan bakar diesel menjadi jeli dan membuat mesin mati selamanya. Kerusakan mekanis di tengah antah berantah bukanlah sekadar ketidaknyamanan. Itu adalah hukuman mati. Badai salju bisa muncul tiba-tiba, menciptakan kondisi menyilaukan yang membutakan, mengubah jalan menjadi jurang tak terlihat. Dengan layanan yang hampir tidak ada, setiap pengemudi harus menjadi mekanik, ahli bertahan hidup, dan navigator ulung. Mereka bukan hanya mengangkut pasokan, mereka adalah penjaga rantai pasokan industri, para pahlawan kesepian yang bertarung melawan cuaca paling ekstrem di Amerika Utara demi menjaga agar lampu tetap menyala. Di jantung lautan kematian, julukan untuk gurun tak lamakan di Tiongkok, pertempuran tanpa akhir melawan alam dimulai setiap fajar. Bagi para pekerja minyak yang terisolasi di sini, musuh utamanya bukanlah mesin, melainkan gurun itu sendiri. Lanskap brutal yang secara aktif mencoba menghapus keberadaan mereka. Suhu musim panas yang membakar hingga 40 derajat Celcius hanyalah permulaan. Ancaman sesungguhnya datang dalam bentuk badai pasir ganas yang bisa muncul tiba-tiba, menelan seluruh kamp dalam kegelapan dan mengubur jalan serta pipa minyak di bawah bukit pasir yang terus bergerak. Setiap hari, mereka harus membersihkan jalur yang sama yang kemarin sudah terkubur, terputus dari peradaban dan bergantung sepenuhnya pada air yang diangkut. Mereka bukan sekadar pekerja. Mereka adalah para pejuang yang bertahan hidup di garis depan, memastikan energi dunia tetap mengalir dari salah satu lingkungan paling tak kenal ampun di planet ini, di mana setiap hari adalah kemenangan melawan lautan pasir yang tak pernah tidur. Bayangkan, tempat kerjamu adalah pulau baja raksasa di tengah lautan ganas, bermil-mil dari daratan, di mana kamu terisolasi selama berminggu-minggu. Inilah realitas bagi pekerja anjungan minyak lepas pantai, para penakluk samudra yang hidup dan bekerja di salah satu lingkungan paling berbahaya di planet ini. Setiap hari, mereka bertarung melawan cuaca ekstrem, mulai dari gelombang setinggi gedung di Laut Utara hingga ancaman badai dahsyat di perairan tropis. Di dek anjungan, mereka menjinakkan mesin-mesin masif, pipa-pipa bertekanan monster, dan peralatan berputar yang tak kenal ampun. Kebisingan memekakkan telinga, dan setiap langkah di ketinggian bisa menjadi yang terakhir. Mereka makan, tidur, dan hidup di atas bom waktu ini, di mana satu kesalahan kecil atau kegagalan mekanis dapat memicu ledakan katastrofik. Dengan fasilitas medis terbatas dan evakuasi yang bergantung pada cuaca, mereka tidak hanya bekerja untuk energi dunia, mereka mempertaruhkan nyawa di garis depan, dikelilingi oleh kombinasi mematikan antara mesin berat, isolasi total, dan kekuatan samudra yang tak terduga. Bayangkan terperangkap selama 6 bulan dalam kegelapan abadi, di mana suhu bisa anjlok hingga minus 70 derajat Celcius dan tidak ada jalan keluar. Inilah realitas bagi kru musim dingin di stasiun Kutub Selatan Amundsen Scott, Antartika. Begitu matahari terbenam untuk terakhir kalinya, mereka terputus total dari dunia luar, tanpa penerbangan, tanpa evakuasi, hingga musim semi tiba. Di atas lapisan es setebal hampir 3 km, dan di ketinggian yang membuat setiap napas terasa berat, mereka menjadi penjaga peradaban di titik paling ekstrem di bumi. Setiap hari adalah pertaruhan hidup dan mati. Sebagai mekanik, teknisi, dan juru masak, tugas mereka adalah menjaga stasiun tetap hidup. Kegagalan generator bukan sekadar mati listrik, melainkan awal dari hipotermia mematikan. Pipa yang membeku bisa menjadi bencana. Di luar, radang dingin mengancam kulit yang terpapar hanya dalam hitungan menit. Namun, di tengah isolasi yang menguji mental dan ancaman alam yang konstan, mereka memastikan para ilmuwan dapat terus mengungkap rahasia kosmos dan iklim planet kita. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa di garis depan ketahanan manusia.
Chikyu, sebuah kapal pengeboran raksasa yang dioperasikan oleh Jamstek Jepang, mengemban misi ilmiah untuk menembus kerak bumi terdalam. Berbeda dari anjungan minyak, kapal ini menggunakan sistem pengeboran riser canggih untuk beroperasi di kedalaman air lebih dari 2000 meter, mengebor berkilo-kilometer di bawah dasar laut demi ilmu pengetahuan. Kehidupan di atas kapal adalah perpaduan antara bahaya dan presisi. Di dek, kru menyambung pipa baja berbobot ribuan ton di bawah tegangan ekstrem, seringkali dalam cuaca samudra yang brutal. Meskipun dilengkapi sistem penempatan dinamis untuk menahan posisi tanpa jangkar, geladak kapal selalu bergoyang dan licin akibat hantaman badai. Kesalahan kecil pun bisa berakibat fatal. Di bawah permukaan, para insinyur lumpur harus mengelola fluida pengeboran dengan sangat hati-hati untuk mencegah ledakan semburan akibat tekanan dahsyat. Sementara itu, tim ilmuwan bekerja 24 jam non-stop di laboratorium, menganalisis sampel inti batuan yang menyimpan rahasia evolusi planet. Isolasi selama berbulan-bulan dengan fasilitas medis terbatas menambah ketegangan. Evakuasi darurat sepenuhnya bergantung pada helikopter dan kondisi cuaca. Lebih dari itu, Chikyu sering mengebor di zona subduksi tektonik yang sangat aktif, wilayah vulkanik pemicu gempa bumi raksasa. Para kru Chikyu menjinakkan mesin raksasa di tengah ancaman alam demi menguak misteri terdalam bumi dari lautan lepas. Di hadapan mereka, dinding api setinggi gedung pencakar langit mengaum, siap melahap apapun yang menghalangi jalannya. Inilah dunia para pemadam kebakaran hutan liar, prajurit garis depan, dalam perang melawan salah satu kekuatan alam paling buas dan tak terduga. Jauh dari jalanan kota dan hidran air, medan perang mereka adalah pegunungan terjal yang diselimuti asap tebal. Sambil membawa gergaji mesin dan peralatan berat, mereka berlomba dengan waktu untuk menggali garis api, sebuah parit pertahanan terakhir untuk menghentikan amukan sang raksasa. Ancaman datang dari segala arah, panas ekstrem yang memanggang, dehidrasi yang mengintai, dan bahaya terbesar, angin. Hanya dalam sekejap, perubahan arah angin dapat mengubah api menjadi jebakan maut, mengepung mereka tanpa jalan keluar. Bekerja 16 jam sehari selama berminggu-minggu, fisik dan mental mereka diuji hingga batasnya. Ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah pertaruhan nyawa di garis depan neraka, di mana setiap detik adalah perjuangan antara ketahanan manusia dan kekuatan alam yang tak terkendali. Di kedalaman ribuan meter, dalam kegelapan abadi, tekanan air 400 kali lebih dahsyat dari di permukaan, cukup untuk meremukan baja dalam sekejap. Disinilah pilot kapal selam laut dalam bekerja, terkurung sendirian di dalam bola titanium yang rapuh, menjadi satu-satunya mata manusia di dunia yang paling tak ramah di bumi. Misi mereka adalah menavigasi medan asing, yang dipenuhi cerobong hidrotermal bersuhu 350 derajat Celcius. Dengan navigasi yang hanya bergantung pada gema sonar dan komunikasi yang hanya berupa bisikan samar melalui air, mereka adalah astronot di planet sendiri. Setiap detik, mereka harus mempercayai instrumen dan lambung kapal yang memisahkan mereka dari kematian instan. Di dunia ini, tidak ada jalan keluar darurat. Pendakian cepat adalah mustahil, dan penyelamatan hampir tidak ada. Satu kesalahan kecil, satu retakan mikroskopis pada lambung kapal, tidak akan menyebabkan kebocoran, melainkan ledakan ke dalam yang dahsyat dan seketika. Mereka adalah penjelajah di garis depan terakhir planet ini, di mana setiap penyelaman adalah pertaruhan antara penemuan ilmiah dan kehancuran total. Bayangkan sebuah kota berpenduduk lebih dari 1000 orang, di mana tidak ada jalan keluar selama berbulan-bulan. Selamat datang di Stasiun McMurdo, Antartika, benteng terakhir umat manusia di benua paling mematikan di bumi. Di sini, para ilmuwan, mekanik, dan juru masak hidup di bawah ancaman konstan. Musuh mereka adalah benua itu sendiri. Suhu anjlok di bawah -30 derajat Celcius, angin kata batik ganas dapat muncul tanpa peringatan,
dan kegelapan musim dingin menelan segalanya. Landasan pacu es tempat pesawat penyelamat mendarat bisa retak dan hancur kapan saja. Kegagalan pembangkit listrik bukan sekadar ketidaknyamanan. Itu adalah awal dari akhir yang membekukan bagi semua orang. Selama musim dingin, mereka benar-benar terperangkap. Terisolasi dari seluruh dunia. Setiap orang, dari juru masak hingga operator kargo, memainkan peran penting dalam pertaruhan hidup dan mati ini. Mereka bukan sekadar penghuni. Mereka adalah penjaga peradaban di tempat di mana satu kesalahan dapat melenyapkan segalanya. Itulah deretan pekerjaan paling berbahaya di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di kisah menarik selanjutnya.